Iya, selamat datang teman-teman di video modul atau video tutorial tentang kelas atau mata kuliah analisis perancangan berorientasi objek. Masih dengan saya Gelar Aditya Pratama, dan saya buat video ini untuk Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Di video ke-11 ini, kita akan membahas tentang komponen diagram. Pertemuan sebelumnya mungkin kita sudah bahas tentang kelas diagram ya. Nah, ini agak mirip juga tentang kelas diagram, maksudnya penamaan-penamaannya adalah turunan dari kelas diagram, tapi penggambarannya berbeda dari kelas diagram. Ya, kita mulai aja. Di sini saya pakai modul dari e-learning-nya Pixi Ganesha ya. Jadi, kita baca dulu aja dulu penjelasan tentang komponen diagram ini. Jadi, komponen diagram itu adalah diagram yang digunakan dalam pemodelan aspek fisik dari sistem berorientasi objek yang digunakan untuk memvisualisasikan, menentukan, dan mendokumentasikan sistem berbasis komponen dan juga untuk membangun sistem yang dapat dieksekusi melalui teknik maju mundur. Nah, jadi pembacaan komponen diagram ini bisa maju dari kiri ke kanan atau mundur dari kanan ke kiri. Jadi bisa dua arah ya. Kalau kita lihat di diagram-diagram lain kan hanya dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Tapi di komponen diagram ini uniknya adalah dia bisa baca dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Nanti kita bahas bagaimana cara membacanya. Juga komponen diagram ini pada dasarnya adalah diagram kelas diagram, yang berfokus pada komponen sistem yang digunakan untuk memodelkan pandangan implementasi statis dari suatu sistem. Jadi, penamanya itu memang nama-nama kelas diagram, cuma penggambarannya berbeda gitu kan. Anggaplah kita punya kelas diagram barang, komponennya pun sama, komponen barang. Jadi, dari namanya sama, transaksi gitu kan ya. Kita juga punya di sini transaksi, seperti itu. Lalu ini diagram komponen itu memecah sistem aktual yang sedang dikembangkan ke dalam berbagai tingkat fungsionalitas tinggi. Setiap komponen bertanggung jawab untuk satu tujuan yang jelas dalam keseluruhan sistem dan hanya berinteraksi dengan elemen penting lainnya berdasarkan kebutuhan tertentu. Agak agak ribet ya penjelasannya, tapi dengerin saya aja lah, mungkin yang bahasanya mungkin lebih sederhana. Seperti itu. Oke, jadi komponen diagram intinya adalah dia turunan dari kelas diagram, penamaannya sama seperti kelas diagram. Dia bisa baca dari kiri kanan atau kanan ke kiri. Dia juga menjelaskan hubungan relasinya antara siapa yang membutuhkan dan siapa yang menyediakan. Kurang lebih seperti itu. Misalkan komponen A membutuhkan komponen B, gitu. Komponen B menyediakan yang diperlukan oleh komponen A. Kurang lebih seperti itu. Oke, notasinya nih. Notasinya bagaimana sih komponen itu? Nah, bisa dari ini. Jadi, kita punya persegi panjang yang ada ikon ini seperti ini di paling kanan atas. Itu adalah notasi untuk sebuah komponen. Jadi, persegi panjang, ada ikon di kanan atasnya. Juga dikasih nama. Penamaannya bisa seperti ini, hanya nama saja, atau pakai kata-kata komponen gitu kan ya, baru di bawahnya ada nama. Bisa juga penggambarannya adalah seperti ini, ada komponen, ada namanya, nama komponennya, terus di bawah ada atributnya, bisa juga. Jadi bisa 3 jenis si penamaan komponennya. Oke, selanjutnya ini. Kita punya relasi. Relasi itu ditandai dengan sebuah garis ya. Tapi di sini ini tuh sebenarnya dua notasi berbeda tapi jadi terhubung jadi satu nih. Pertama kita punya garis lalu dihubungkan dengan garis setengah lingkaran. Artinya setengah lingkaran ini adalah dia membutuhkan ya akan lingkaran ya lingkaran lalu terpotong setengah, dia nggak komplit. Artinya kalau dia tidak komplit dia membutuhkan sesuatu untuk membuat dirinya kembali penuh gitu kan. Kurang lebih seperti itu apa namanya penggambarannya. Kalau lingkaran setengah itu dia membutuhkan. Sedangkan yang satu lagi lah garis, lalu ada lingkaran full,
Dia adalah menyediakan. Kan dia sudah full nih. Saya bisa bisa ngasih kepada orang lain. Kurang lebih seperti itu sih penggambaran komponennya tuh. Jadi komponen yang ini, yang satu komponen di sini, dia membutuhkan, sedangkan another komponen ini, dia menyediakan. Kurang lebih seperti itu. Oke, coba kita langsung aja praktek ya. Seperti biasa saya pakai yang namanya draw.io. Di sini ada section UML, teman-teman bisa langsung buka aja. Dan di mana si komponen diagram itu berada, ada di sini. Nah, ini nih. Di baris kedua itu ada sebuah komponen di sini. Kita bisa tarik dulu aja. Nah, ini. Penggambaran komponennya seperti ini nih, persegi panjang. Ada icon seperti ini di pojok kanan atasnya. Ini adalah komponen. Penulisannya bisa seperti ini. Jadi di atasnya adalah ada komponen dulu gitu kan. Baru di bawah ada nama komponennya. Misal kita sebut saja komponen ini namanya barang. Bisa seperti ini penulisannya, atau gaya kedua, kita langsung aja menuliskan nama komponennya seperti ini. Ya, langsung nama aja, nggak usah ada kata-kata komponen dulu. Dia udah jelas juga karena ada icon di atas kanan atas ini, pojok kanan atas sudah bisa menggambarkan bahwa dia adalah sebuah komponen. Ini yang ketiga ya, ini juga nih. Kita bisa kasih namanya seperti ini. Ini barang, dia punya atribut, misal ID-nya number, terus ini nama barangnya string. Seperti kelas diagram ya, jadi bisa juga seperti ini penggambarannya. Jadi mau yang pakai komponen boleh, mau yang langsung boleh, ataupun yang menggunakan atribut juga boleh. Ini bisa diambil nama-nama ini dari kelas diagram. Nah, ini juga ada atribut ya. Jadi memang turunan dari kelas diagram sebenarnya. Jadi nama ini pun, nama komponennya pun sebenarnya adalah nama kelas gitu kan. Jadi sama seperti nama kelas. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ini nih ada sebuah, kita coba hapus dulu yang ini, kita buatnya. Ada sebuah barang, lalu kita bikin satu lagi, namanya apalah transaksi ya. Komponen transaksi. Nah, dihubungkan dengan sebuah notasi ini. Ini agak kebalik sepertinya. Jadi yang lingkaran, nah gini. Atau sebenarnya bisa dibalik juga sih, barangnya di kanan, transaksinya di kiri, tapi ini yang kita puter. Kita puter 180 derajat. Kita tarik garis ke sini, si transaksi, sedangkan si barang kita tarik barang tarik ke sini. Maksudnya seperti ini. Jadi transaksi ini dia setengah lingkaran, dia membutuhkan. Transaksi ini membutuhkan setengah lingkaran ya, si ikonnya ini setengah lingkaran, sedangkan barang dia menyediakan lingkarannya full. Jadi harus seperti itu si penulisannya. Jadi garis ini transaksi dia membutuhkan sesuatu dari si barang, dan barang menyediakan lingkarannya full, menyediakan untuk transaksi seperti itu. Dan biasanya adalah penulisannya adalah yang paling kecil, komponen paling kecil itu disimpan di paling kanan. Sedangkan komponen yang besar-besar ya, yang utamanya itu di sebelah kiri. Jadi nanti pembacaannya adalah bisa dari kiri ke kanan, dari transaksi membutuhkan barang atau barang menyediakan untuk transaksi. Jadi bisa dari kiri ke kanan ya, yang kita masuk tadi di modul tadi. Seperti itu cara penggambarnya. Sudah sih, hanya seperti itu sederhana. Jadi jangan lupa bahwa garis garis tengah lingkaran adalah membutuhkan, sedangkan garis lingkaran full adalah menyediakan. Oke, kita bahasnya sekarang ke
diagram yang sudah saya buat. Nah, seperti ini saya ambil dari kelas diagram yang sebelumnya dibuat. Contohnya kan tentang pembelian belanja online ya ini, belanja online, pembelian barang online atau online shop. Seperti ini, dari transaction tuh sebenarnya bisa dipecah lagi komponen ini. Anggaplah jadi komponennya card ya, terus komponennya payment, dan komponennya pay. Bisa dipecah lagi ya. Makanya di sini saya bikin pecah juga jadi 3 nih. Oke, kita bahas satu-satu. Ingat yang paling kanan tuh biasanya item-item yang terkecil. Sedangkan item atau komponen atau objek yang paling kiri adalah yang besarnya lah, besar-besarnya. Oke, kita lihat dulu di sini barang. Kita punya komponen barang. Dia lingkarannya full, artinya dia menyediakan sesuatu untuk komponen cart, keranjang ya. Buyer juga menyediakan sesuatu, dia full, lingkarannya full, jadi menyediakan sesuatu untuk komponen cart. Dan kita baca sebaliknya, komponen cart membutuhkan, dia setengah lingkaran ya, membutuhkan komponen barang, dan juga komponen cart membutuhkan komponen buyer. Seperti itu. Relasi namanya adalah masuk keranjang. Ini pun sama masuk keranjang. Buyer-nya ada, itemnya ada, barangnya ada, maka si cart ini sudah terpenuhi nih. Sudah bisa dikatakan cart lah istilahnya. Lalu selanjutnya, si cart ini menyediakan dirinya gitu kan, untuk komponen transaction. Kalau transaksi tidak akan bisa jalan kalau belum ada keranjangnya. Kalau keranjangnya belum ada, keranjangnya pun membutuhkan barang dan membutuhkan buyer untuk jadi full. Gitu. Nama relasinya adalah beli. Ketika dari keranjang sudah dibeli, maka jadilah transaksi seperti itu. Oke, sekarang tapi si transaksi ternyata dia membutuhkan sesuatu yang lain nih. Gitu ya. Si transaksi itu membutuhkan payment ternyata dia membutuhkan pembayaran. Jadi setengah lingkaran ya transaksi itu setengah lingkaran, sedangkan payment lingkarnya full. Jadi transaksi membutuhkan payment gitu kan ya untuk melakukan bayar. Tapi ternyata si payment sendiri dia membutuhkan sesuatu lagi nih. Dia membutuhkan buyer, membutuhkan si pembeli untuk melakukan transfer. Kurang lebih seperti itu cara pembacaannya. Jadi bisa dari kiri kanan atau kanan kiri. Sekarang coba kita dari kiri deh. Si transaksi ini gitu kan ya membutuhkan card ya untuk melakukan pembelian. Dan si card ini membutuhkan item barang untuk dimasukkan ke dalam keranjang. Juga dia membutuhkan buyer untuk masukkan ke dalam keranjangnya. Seperti itu ya pembacaannya. Dari kiri ke dari kanan, item barang menyediakan dirinya untuk komponen card. Buyer pun menyediakan untuk komponen card. Dan komponen card menyediakan dirinya untuk komponen transaksi. Seperti itu. Jadi pembacaannya bisa dari kiri, bisa dari kanan. Lalu jangan lupa ini ada setiap relasi dia harus punya nama nih. Seperti itu. Jadi relasi antara ini dan ini itu apa namanya? Masukkan keranjang. Ini dan ini apa? Masuk keranjang. Ini dan ini relasinya apa? Beli. Seperti itu. Dan ya, jangan lupa setengah lingkaran itu membutuhkan, dia lingkarannya nggak sempurna ya, makanya dia butuh untuk menyempurnakan dirinya. Sedangkan lingkaran full itu menyediakan. Full, dia udah komplit, dia bisa ngasih ke orang, dia menyediakan. Dan ini komponen, ada icon di kanannya penggambarannya. Dan penamaan-penamaan komponen ini sama seperti penamaan kelas. Seperti itu. Tapi bisa juga dari sebuah kelas kita bisa pecah lagi jadi beberapa komponen. Contohnya ini adalah hasil pemecahan dari satu kelas transaction kita bisa pecah jadi 3. Seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi mudah dipahami ya. Mungkin kalau penulisan di modul di learning ini berbelit-belit, agak rumit si penjelasannya, tapi cukup dengerin saya aja lah, mungkin penjelasan saya lebih mudah dimengerti.
Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi komponen diagram itu adalah diagram yang menggambarkan sebuah hubungan membutuhkan dan menyediakan lah, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa notasinya juga. Kotak ini ada garis dengan setengah lingkaran atau garis dengan lingkaran full. Juga ada penamaan di setiap relasinya. Ya, rasanya cukup sekian video singkat dari saya. Silahkan teman-teman coba sendiri buat komponen diagram ini dengan kasus yang lain. Oke, cukup saja mungkin. Saya cukupkan saja video ini, penjelasan singkat ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya dengan pembahasan yang lain. Dengan saya Gelar Aditya Pratama, terima kasih.